Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan. Di sini saya akan ngebahas tentang pengembangan bisnis strategi dan solusi CI. Oke. Jadi saya ini dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan lebih khususnya ngebahas tentang dasar perencanaan. Jadi, persaingan itu merupakan kunci penentu keberhasilan sebuah organisasi bisnis. Strategi persaingan yang diterapkan oleh bisnis atau industri itu mampu memberikan keunggulan organisasi dengan memperhatikan faktor biaya, mutu, dan kecepatan prosesnya. Nah, menurut O'Brien 2005, dia mengatakan peran strategi sistem informasi dalam organisasi adalah memperbaiki efisiensi operasi, meningkatkan inovasi organisasi, dan membangun sumber daya informasi yang strategis. Jadi ketiga peran strategis itu dapat mendukung organisasi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dalam bersaing. Nah, kemudian ada 4 sistem informasi secara umum untuk memiliki beberapa peranan dalam perusahaan, yaitu diantaranya yang pertama, minimize risk, atau lebih tepatnya kayak meminimalisir risiko. Jadi gimana caranya perusahaan itu bisa mengurangi risiko-risiko yang kerap dihadapi oleh bisnis, seperti forecasting, financial advisory, planning expert, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada reduce cost. Reduce cost itu mengurangi biaya-biaya pengeluaran. Jadi seperti mengeliminasi proses yang tidak diperlukan, kayak simplifikasi proses, integrasi proses sehingga lebih cepat dan praktis, serta otomatisasi proses. Kemudian yang ketiga itu add value, di mana itu perusahaan itu memberikan value bagi pelanggan yang datang ke perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada create new realistis. Jadi pesatnya teknologi saat ini, pesatnya teknologi internet itu menghasilkan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan di dunia maya. Jadi hal itu juga yang ditunjukkan dengan maraknya pengguna e-commerce, kemudian e-loyalty dan e-customer dan lain-lain dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Jadi dengan demikian, dengan keempat poin tadi, berkembangnya peranan teknologi informasi dalam dunia bisnis ini maka menuntut manajemen untuk menghasilkan sistem informasi yang layak dan mendukung kegiatan bisnis. Jadi mungkin itu aja, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan implementasi. Tantangan dalam implementasi pengembangan sistem informasi adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, yaitu Departemen Operasional sebagai end user, dan IT sebagai pengembang, dan tentu saja sebagai support dan manajemen. Bentuk-bentuk tantangan manajemen ada 5, yaitu yang pertama, tantangan investasi sistem informasi. Tantangan yang paling besar yang dihadapi manajer masa kini adalah jaminan bahwa perusahaan mereka benar-benar mendapatkan good return dan biaya yang mereka keluarkan untuk sistem informasi. Yang kedua adalah tantangan strategis bisnis. Kekuatan dari komputer, hardware, dan software tumbuh lebih cepat dari kemampuan organisasi untuk mengaplikasikan dan menggunakan teknologi. Untuk mendapatkan keuntungan sepenuhnya dari TI, mereka harus membuat perubahan fundamental dan perilaku pengelolaan atau manajer, membangun model bisnis, menghilangkan peraturan kerja yang kadaluarsa, mengeliminasi proses bisnis dan struktur organisasi yang modelnya tidak efisien. Yang ketiga, tantangan globalisasi. Pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan timbulnya ekonomi global memerlukan sistem informasi yang mendukung produksi dan menjual produk di berbagai negara yang berbeda.
Yang keempat, tantangan infrastruktur teknologi informasi. Banyak perusahaan yang dibebani dengan program TI yang mahal, sistem informasi yang kompleks dan rapuh, serta tindakan mereka yang merupakan hambatan bagi strategi dan pelaksanaan bisnisnya. Yang kelima, tantangan tanggung jawab dan pengawasan. Tantangan besar dari pengelolaan atau manajer adalah membuat keputusan terinformasi yang sensitif sampai konsekuensi negatif dari sistem informasi sampai yang ke negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Putri Jahara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan sistem bisnis. Pengembangan teknologi informasi sangat penting dalam menunjang sistem bisnis. Oleh karena itu, dalam mengembangkan bisnis diperlukan juga adanya dalam pengembangan sistem bisnis akan membahas mengenai pendekatan sistem, siklus pengembangan sistem, pembuatan prototipe, proses pembuatan prototipe, analisis sistem, dan memulai pendekatan sistem atau sistem approach untuk penyelesaian masalah menggunakan orientasi sistem untuk merumuskan masalah dan peluang. Siklus pengembangan sistem. Untuk mengembangkan solusi sistem informasi dapat dipandang sebagai proses multilangkah yang disebut siklus pengembangan sistem informasi atau Information System Development Cycle, yang juga dikenal sebagai siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle. Langkah dalam proses ini yaitu investigasi, analisis, desain, implementasi. Pembuatan prototipe atau prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja atau prototipe dari aplikasi baru dalam proses yang interaktif dan berulang-ulang yang bisa digunakan oleh ahli SI. Proses pembuatan prototipe. Contoh proses pengembangan sistem berbasis prototipe untuk aplikasi bisnis yaitu ada tim, skematis, presentasi, prototipe, tanggapan atau feedback, konsultasi, penyelesaian. Memulai proses pengembangan sistem. Tahap investigasi sistem merupakan langkah pertama dalam proses pengembangan sistem. Tahap ini melibatkan pertimbangan proposal yang dihasilkan dan proses perencanaan bisnis atau IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Bagas Apriliansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Nah, analisis sistem mendeskripsikan apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Nah, desain sistem menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem terdiri dari aktivitas desain. Nah, yang menghasilkan spesifikasi sistem yang memenuhi persyaratan fungsional yang dikembangkan dalam proses analisis sistem. Nah, di sini juga ada namanya desain interface pemakai. Nah, ada juga spesifikasi sistem. Nah, ada juga terus ada pengembangan pemakai akhir. Pada pengembangan pemakai akhir, praktisi memainkan peran sebagai konsultan. Terus ada yang namanya fokus aktivitas sistem informasi. Nah, perlu diingat bahwa pengembangan pemakai terakhir harus berfokus pada aktivitas dasar dari sistem informasi, yaitu input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Nah, terus di sini kan Anda juga melakukan pengembangan pemakai akhir. Dalam pengembangan pemakai akhir, Anda dan praktisi bisnis lainnya dapat mengembangkan cara baru atau cara yang lebih baik untuk melakukan tugas Anda tanpa keterlibatan langsung dengan ahli sistem informasi. Nah, ada juga di sini namanya pengimplementasian sistem bisnis. Nah, setelah sistem informasi yang baru dirancang, sistem tersebut harus diimplementasikan sebagai sistem kerja dan dipelihara agar dapat berjalan dengan baik.